Hai semua teman-teman, balik lagi bareng aku Aga. Pada kesempatan ini aku pengen ngajak teman-teman diskusi terkait dengan persiapan rekrutmen bersama BUMN tahun 2025 untuk tes online tahap 2, khususnya untuk bahasa Inggris. Di video kali ini aku akan membahas untuk pendalaman reading comprehension khusus untuk bagian pertanyaan yang menanyakan yang berkaitan dengan sinonim maupun antonim. Bagi teman-teman semua yang nonton video ini sebagai video pertama dari channelku, salam kenal, selamat datang. Silahkan nanti kalau mau belajar, khususnya untuk bahasa Inggris ini, teman-teman buka aja playlist yang judulnya BUMN, FHC BUMN, Magenta BUMN. Semua informasi seputar BUMN, termasuk rekrutmen bersama BUMN tahun 2025, udah aku susun di sini, dari atas ke bawah ya teman-teman ya. Tinggal dengerin aja yang mau tes online tahap kedua persiapan ya bahasa Inggris dan learning agility. Nanti aku akan siapkan videonya urut dari paling atas. Bagi teman-teman semua yang sedang terbuka untuk kesempatan bekerja, tidak hanya di BUMN, teman-teman juga bisa nyoba di channelku buka bagian postingan ya. Nanti teman-teman akan melihat ada banyak informasi lowongan pekerjaan terbaru yang akan aku posting di sana, yang aku peroleh dari banyak teman-teman rekruter seluruh Indonesia dan udah aku kurasi sendiri, aku cek sendiri keasliannya, lokernya, jadi tinggal dilamar saja teman-teman. Biar nanti teman-teman bisa sambil nunggu proses BUMN, mana tahu yang ini malah lebih dulu ya gitu, dan teman-teman juga minat sesuai dengan keinginan dan kemampuan yang dimiliki. Oke teman-teman, itu dulu untuk awalannya. Yuk kita langsung masuk aja teman-teman. Jadi berdasarkan tes rekrutmen bersama BUMN tahun 2024 yang pernah aku ikuti dan sharing-sharing dengan teman-teman yang ada di komunitas lowongan kerjaku, bahwa untuk tes bahasa Inggris BUMN itu setingkat dengan TOEFL. Salah satu materi yang akan ditanyakan, topik yang akan ditanyakan adalah yang menguji kemampuan menjawab pertanyaan berdasarkan teks atau artikel yang ada yang kita sebut sebagai reading comprehension. Nah, seringkali di reading comprehension itu akan menanyakan sinonim atau antonim. Biasanya nanti akan ada suatu artikel, kemudian di situ akan ada beberapa pertanyaan yang merujuk ke artikel tersebut. Nah, salah satu jenis pertanyaannya itu adalah yang berkaitan dengan menanyakan persamaan kata, padanan kata, atau lawan kata. Di sini aku cantumkan beberapa bentuk ya, teman-teman ya. Pertanyaan yang mungkin akan muncul. Bahasanya bisa macam-macam, teman-teman. Ya. Tapi kalau teman-teman melihat pola-pola ini, itu artinya menanyakan terkait dengan sinonim. Dan kalau misalkan teman-teman ngelihat yang bentuknya kayak begini nih, ini adalah antonim. Kata kuncinya biasa ada kata opposite, opposite kayak gitu. Itu udah antonim kayak gitu. Kalau yang ini adalah sinonim. Nah, pada saat kita mengerjakan soal, ingat teman-teman, sinonim itu tidak harus yang diartikan secara harfiah kata per kata. Terkadang sinonim yang ada itu menggunakan sistem pendekatan. Misalkan yang memiliki arti mendekati ini, yang memiliki arti yang cocok dengan konteks ini, kayak gitu. Padahal kalau kita ngelihat di kamus, kata per kata kadang tuh malah ini kayaknya bukan sinonim deh. Tapi untuk konteks ini, itu kita bisa sistemnya itu adalah pendekatan kayak gitu. Jadi pada saat teman-teman nanti ada soal khusus yang menanyakan sinonim, aku pribadi di tes tahun lalu itu aku ada tuh yang menanyakan sinonim. Tapi balik lagi, pertama kita lihat dulu yang kata per kata tuh masuk gak. Kalau kata yang per kata ada, coba kita masukkan. Jadinya aneh nggak? Kalau nggak ada, kita melalui pendekatan kayak gitu. Nanti tipe-tipe soal semacam ini aku akan perbanyak di videoku, walaupun nanti yang tipe artikel panjang juga akan aku cantumin, biar teman-teman nanti makin peka gitu. Jadi sebenarnya di videoku nanti akan ada reading comprehension, nanti di situ akan ada grammar dan structure juga, dan error recognition kayak gitu. Tapi tetap dari ketiganya ini nanti aku akan bedah-bedah kecil-kecil semacam ini, biar teman-teman nanti akan lebih gampang untuk belajarnya. Oke, yuk kita langsung masuk saja ke latihan soalnya. Aku akan cantumin beberapa soal di sini. Nanti begitu teman-teman sudah melihat soalnya, boleh di-pause dulu. Coba tentukan jawabannya apa. Kalau sudah tahu, tinggal di-play lagi, kita cocokkan jawabannya. Nanti kalau ada pertanyaan atau aku ada yang salah, mohon dikoreksi, tuliskan di kolom komentar. Oke teman-teman, kita langsung masuk ya. Oke, kita langsung masuk ke latihan soalnya. Ini adalah latihan soal yang pertama. Silahkan pause videonya dan tentukan jawabannya.
Apa nih teman-teman? Sinonimnya, variable. Oke, soal nomor satu jawabannya adalah yang ya, jawabannya adalah yang D, visible. Kalau kita lihat dari konteksnya ya, teman-teman ya, made it a more viable option for consumer seeking kayak gitu. Jadi di sini kita tahu ya, bisa kita bilang sebagai yang dapat dilakukan atau yang lebih layak gitu, yang lebih praktis kayak gitu-gitu, yang lebih terjangkau semacam itu. Jadi kalau dari pendekatan yang paling mungkin adalah yang D gitu. Karena yang lain, pilihan yang lain itu adalah pilihan-pilihan yang artinya negatif. Padahal variable ini adalah kata yang positif ya teman-teman ya. Dari pilihan yang ada, jawabannya adalah yang D. Silahkan teman-teman nanti kalau ngelihat halaman pembahasan kayak punya aku begini, di post dulu agak lama nggak apa-apa. Mungkin teman-teman mau lihat pembahasan atau terjemahan, atau lihat dari translate-translate pilihan lain yang bukan merupakan jawaban. Jadi nanti teman-teman sambil bayangin, oh ini artinya ini. Gitu. Biar nanti selesai nonton video ini, nggak cuma paham sinonim antonim, tapi teman-teman juga paham arti dari suatu kosakata baru yang teman-teman belum familiar. Karena aku juga dalam proses belajar juga di sini ya. Kita belajar bareng. Oke, teman-teman, lanjut ya. Kita masuk ke latihan soal yang nomor 2. Silahkan pause videonya dan tentukan jawabannya, teman-teman. Oke, nomor 2. The earthquake's impacts was felt across a wide geographical area affecting millions of people. Impact sinonimnya adalah, ya jawabannya adalah A, effect. Sinonim ya teman-teman ya. Oke, lanjut ya teman-teman ya. Latihan soal nomor 3. Silahkan pause videonya. Oke, latihan soal nomor 3 jawabannya adalah sinonim ya teman-teman ya. Multifaceted ini berarti kompleks gitu. Lanjut teman-teman. Latihan soal nomor 4, silahkan pause videonya, tentukan jawabannya. The economic downturn has had a substantial effect on the job market, leaving many workers unemployed. Downturn artinya berarti jawabannya adalah ya, jawabannya adalah A ya, peningkatan. Upturn, karena yang ditanya adalah antonim. Jangan salah, silahkan nanti dibaca. Ingat teman-teman, di soal ini aku bahasanya langsung to the point ya pertanyaannya ya. Antonim dari ini apa? Sinonim dari ini apa? Kayak gitu. Tadi di awal teman-teman bisa lihat ya, kemungkinan nanti di soal beneran bahasa-bahasa kayak tadi tuh yang akan muncul untuk menanyakan sinonim atau antonim. Soal nomor 4 ini jawabannya adalah yang A, peningkatan, upturn. Lanjut teman-teman, soal nomor 5 menanyakan sinonim. Silahkan pause videonya dan tentukan jawabannya. Oke, soal nomor 5 jawabannya adalah urbanization of rural area. Urbanisasi dari daerah pinggiran atau daerah pedesaan. Jadi, urbanization itu adalah peningkatan gitu ya, atau improvement yang terjadi di suatu daerah. Perkembangan itu bisa kadang ada yang namanya pemindahan, tapi kadang nggak harus pemindahan ya. Karena kadang sesuatu yang dari yang old jadi lebih modern, kita bisa menggunakan kata urbanization. Jadi sinonimnya adalah B, modernization. Modernisasi. Lanjut, latihan soal nomor 6. Silahkan pause videonya, tentukan jawabannya. The delegation from the international organization visited several countries to observe their environmental policies and practices. Jawabannya, observe, antonym. Observe,
Berarti antonimnya adalah, ya jawabannya adalah yang ignore. Karena kalau yang examine, analyze, watch, dan consider, dia tetap melakukan sesuatu ya, teman-teman ya. Observe itu kan kayak mengamati, memperhatikan, kayak gitu. Kalau yang lain bisa masuk lah malah sinonimnya. Tapi kalau ignore, di sini benar-benar gak mengabaikan gitu. Dengan pendekatan itu, ignore dia jawabannya. Ingat ya, jangan sinonim itu atau antonim itu selalu melihat dari kamus. Kadang kita harus melihat dari konteks dan pilihan yang ada gitu ya. Lanjut, latihan soal nomor 7. Silahkan pause videonya dan tentukan jawabannya. Oke, soal nomor 7. The corporation adopted a more sustainable business model to reduce its environmental impact and enhance its corporate social responsibility efforts. Jadi, sinonimnya untuk adopted adalah, ya, jawabannya adalah yang C. Embraced. Embraced. Atau menggunakan, kayak gitu ya. Atau menerima, gitu kan. Kalau dibaca kan mengadopsi. Mengadopsi bisnis model yang lebih berkelanjutan untuk mengurangi gitu ya dampak lingkungan. Dari pilihan yang ada lebih kayak yang C ya, embraced. Lanjut teman-teman. Latihan soal nomor 8. Silahkan pause videonya dan tentukan jawabannya. Sinonim dari loaded. Novel was loaded. Loaded tuh kayak dicari, dibicarakan, kayak gitu. Di apa ya? Dicari tuh gara-garanya kayak disukai, diakui, dipuji gitu. Apa sinonimnya teman-teman? Jawabannya adalah yang jawabannya adalah yang B, dipujikan itu. Novel tersebut dipuji karena eksplorasinya yang mendalam tentang apa itu? Human emotions kayak gitu. Dipuji, diberi penghargaan itu. Yang paling mendekati di sini adalah B, praised. Oke, kita lanjut ke latihan soal nomor 9. Silahkan pause videonya dan tentukan jawabannya. Jawabannya adalah antonimnya relate ini adalah yang ya, opposed kayak gitu. Karena artinya di sini adalah mendukung, memfasilitasi, berkorporasi, mendorong gitu-gitu. Kalau antonim ya berarti yang cari yang kebalikannya karena kata positif antonimnya negatif. Terkadang kalau pilihannya negatif semua atau positif semua terus ada yang negatif berarti yang itu tuh teman-teman kayak gitu ya kebalikannya. Nanti tantangannya kalau misalkan keluar soal beneran yang di situ artinya bener-bener kayak mepet-mepet gitu teman-teman mirip-mirip gitu. Itu akan menjadi challenge selanjutnya. Mungkin nanti di latihan soal selanjutnya akan aku tampilin. Lanjut teman-teman. Latihan soal nomor 10. Silahkan pause videonya dan tentukan jawabannya. The government's decision to impose stricter regulations on waste management has been widely endorsed by the environmental organizations. Jadi jawabannya di sini endorsed by sinonimnya. Ya, jawabannya adalah B, approved. Kalau yang lain kan malah kebalikannya. Endorsed lebih kayak didukung, menyetujui, mendukung gitu ya. Has been endorsed, didukung oleh organisasi lingkungan gitu kan. Jadi di sini berarti B ya yang paling mendekati.
Lanjut, latihan soal nomor 11, silahkan pause videonya dan tentukan jawabannya. Oh, ini hati-hati nih teman-teman nih. The professor's extensive research into ancient civilizations has provided invaluable insights into human history and cultural development. Sinonimnya apa teman-teman? Oke, ini sering kali orang lihat invaluable ini sebagai kata yang negatif ya. Padahal ini kata yang positif teman-teman. Gitu. Invaluable insight. Pengetahuan yang invaluable itu lebih apa teman-teman? Ini bukannya ini tuh invaluable kayak bukan tidak memiliki value, tapi ini lebih kayak yang tidak ternilai gitu. Ada yang bayangnya ya, invaluable ini adalah tidak berharga, itu lebih kayak tidak ternilai. Ini kalau diartiin tidak nggak punya value, nanti orang pasti akan milihnya ke sini nih. Loh, unimportant bisa, worthless bisa, kayak gitu. Bukan ya, teman-teman ya. Jawabannya adalah yang A, priceless, tak ternilai, teman-teman. Nah, ini adalah contoh nih. Nanti kalau misalkan di soal benar, ada yang kayak begini-begini nih. Kadang kalau kita artikan available berarti tidak bernilai, hati-hati tuh, gitu kan. Gitu. Jadi dia lebih kayak sangat berharga atau tidak ternilai. Makanya sinonimnya adalah mana nih priceless gitu. Ini contoh gambaran ya, teman-teman ya. Kalau yang artinya tuh kayak wah ini hati-hati nih ternyata artinya bukan itu. Lanjut teman-teman, latihan soal nomor 12. Silahkan pause videonya dan tentukan jawabannya. The advent of artificial intelligence has brought about revolutionary changes in numerous fields, including healthcare, finance, and manufacturing. Jadi revolutionary artinya apa teman-teman? Perubahan yang besar-besaran, perubahan yang ekstrim. Berarti perubahan yang radikal. Nah, itu ya sinonimnya radikal. Itu bisa revolutionary bisa kayak gitu. Atau yang non konvensional karena perubahannya tuh kayak mendadak gitu misalkan. Perubahan besar gitu. Nah, karena yang ditanya antonim, makanya yang paling cocok adalah yang konvensional, jelas. Konvensional tuh kayak yang ya yang biasanya lah gitu. Oke, teman-teman. Ini kan mirip-mirip ya sama yang ini nih progresif inovatif ini, tapi kan bukan ya. Lebih ke konvensional. Oke, kita lanjut teman-teman. Latihan soal nomor 13. Silahkan pause videonya dan tentukan jawabannya. Alleviate ini apa ini teman-teman? Kayaknya jawabannya yang B nih. Oke ya. Tentukan jawabannya. Jawabannya adalah yang ya benar ya teman-teman ya. Jawabannya adalah yang B ya. Meringankan, mengurangi beban kayak gitu teman-teman. Intensify, mengintensifkan. Kalau lihat konteksnya ini, kalau mengintensifkan environmental impact berarti malah makin bikin buruk gitu ya. Exacerbate, aggravate, juga sama complicate, memperumit sama negatif semua. Gitu. Karena di sini kita lihat yang konteksnya itu adalah mengurangi, meringankan beban, kayak gitu. Lebih ke relief. Oke, teman-teman. Lanjut latihan soal nomor 14. Silahkan pause videonya dan tentukan jawabannya. The solar energy sector has expanded rapidly, offering numerous opportunities for innovations and investments. So, the antonym of expanded. Expand. Nah, kalau kebalikannya apa namanya, teman-teman? Antonim ya di sini. Ya, jawabannya adalah yang E, menyusut. Expand, contracted. Expand, contracted. Kayak gitu. Jawabannya adalah yang E. Lanjut, teman-teman. Latihan soal nomor 15. Silahkan pause videonya dan tentukan jawabannya.
Sinonim dari abstrak adalah, kalau konkret ini malah antonimnya. Tangible juga antonimnya. Karena abstrak itu nggak bisa disentuh gitu. Physical ada physical, nggak literal. No, maybe. Berarti jawabannya adalah yang, ya jawabannya adalah yang C ya, theoretical gitu. Tidak konkret bersifat teori gitu. Lebih cocoknya ke arah situ. Jawabannya adalah yang C, theoretical. Lanjut teman-teman ke latihan soal nomor 16. Silahkan pause videonya dan tentukan jawabannya. The CEO's leadership was instrumental in the company's success, guiding it through difficult times. Antonim dari instrumental adalah, ya jawabannya adalah yang A, unimportant. Kayak gitu. Mana yang crucial, helpful, significant, beneficial, itu bisa digantikan untuk pendekatan instrumental alias sinonim. Tapi karena kita nyarinya antonim, maka ya yang nggak penting itu unimportant. Jawabannya adalah yang A. Lanjut latihan soal nomor 17, silahkan pause videonya dan tentukan jawabannya. Oke, nomor 17 jawabannya adalah yang C, innovative, groundbreaking. Jawabannya adalah yang C ya, sinonimnya teman-teman. Lanjut, latihan soal nomor 18, prominent. Silahkan pause videonya dan tentukan jawabannya. Due to the rising demand for renewable energy, wind power has become a prominent alternative source of electricity. Prominent artinya adalah, ya, prominent itu adalah yang paling kelihatan, paling menonjol, paling emerge, paling kelihatan gitu. Kelihatan, signifikan, nonjol, kebalikannya ya, yang tidak terkenal, tersembunyi gitu. Itu obscure. Karena kalau yang lain signifikan bisa di konteks ini masuk. Notable bisa, distinguished bisa, renowned bisa, saling menggantikan. Prominent bisa digantikan pilihan A, C, D, E. Tapi kalau yang B, obscure nggak bisa. Karena kebalikannya dia. Kayak nggak kelihatan gitu. Lanjut latihan soal nomor 19. Silahkan pause dulu videonya dan tentukan jawabannya. Oke, nomor 19. Accuracy ini apa teman-teman? Jawabannya adalah yang D, precision, presisi. Sinonimnya ya teman-teman ya. Lanjut ke latihan soal nomor 20. Silahkan pause videonya dan tentukan jawabannya. Antonim dari stimulate. The government's fiscal policy aims to stimulate economic growth through targeted investments in key sectors. Stimulate, antonimnya adalah encourage. Dia bisa gantiin. Energize, bisa. Activate, bisa. Trigger, bisa. Tahu ya, berarti jawabannya yang apa? Ya, jawabannya adalah yang discourage. Kayak gitu. Bikin bikin mundur, bikin nggak tertarik, gitu. Tidak bisa untuk mengaktifkan gitu, bukan mendorong gitu ya, tidak memotivasi. Jawabannya adalah yang A, discourage ya, teman-teman ya. Oke, dan itulah akhir dari latihan
reading comprehension part ke-6 untuk pendalaman sinonim dan antonim. Nanti ke depan aku akan ada pendalaman-pendalaman tertentu, bisa untuk section yang reading comprehension, bisa untuk yang grammar and structure, maupun pendalaman yang error recognition, kayak gitu. Biar nanti teman-teman lebih gampang belajar ya, aku sisip-sisipin. Karena di sini sebenarnya itu kan banyak yang sifatnya itu adalah kata-kata yang harus ada atau dikuasai untuk menghadapi tes bahasa Inggris sebagai bahasa internasional. Must have words for English International Test as Foreign Language. Intinya kayak begitu ya, teman-teman. Oke, bagi teman-teman semua yang ada pertanyaan atau pengen diskusi, silahkan tuliskan di kolom komentar. Nanti teman-teman silahkan perbanyak latihan soal di channel YouTube tuh banyak tuh teman-teman kreator yang memang sejak awal udah bahas soal ini. Teman-teman ini di sini aku coba bahas karena lagi ada BUMN aja. Karena nanti ke depan selain BUMN aku akan bahas-bahas hal-hal seputar karir yang informasinya teman-teman bisa cek di playlist. Bagi teman-teman job seeker, khususnya fresh graduate, silahkan otak-atik tuh playlist yang ada di channelku. Nanti kalau ada yang mau diskusi seputar karir, boleh selain tuliskan di kolom komentar, bisa hubungin aku lewat media yang ada di sini, biar kita bisa saling bertukar informasi. Sementara dari aku itu dulu, terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya, teman-teman.